Haleluya, 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 haleluya. Sambutlah pewartaan ini sebagai sabda Allah, bukan sebagai perkataan manusia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai Dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Yesus menjawab, tidakkah kalian baca bahwa Ia menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka pria dan wanita? Dan Ia bersabda, sebab itu pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka itu bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepada Yesus, jika demikian, mengapa Musa memerintahkan untuk memberi surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kalian menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan wanita lain, ia berbuat zina. Maka murid-murid berkata kepada Yesus, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan ini, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri demi kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, Yesus datang untuk mewartakan kerajaan Allah. Karena itu segala hal akan dikaitkan dengan maksud kedatangan Tuhan itu, termasuk perkawinan. Perkawinan juga merupakan lambang dan sarana supaya kita bisa menghayati nilai-nilai kerajaan Allah, yaitu kasih, pengorbanan, kesetiaan, dan iman. Justru orang yang bisa menghayati hidup rumah tangga, menghayati bahwa mereka bukan lagi dua, melainkan satu, sungguh-sungguh mempunyai sarana yang bisa membawa orang kepada keselamatan, kepada kerajaan surga. Tetapi memang itu tidak mudah. Karena itu, para murid mengatakan, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Mereka berpikir karena itu sulit sekali. Dan itu benar. Tetapi digunakan juga oleh Yesus untuk mengajar bahwa kata-kata itu hanya orang-orang yang mengerti bisa memahami artinya.
yaitu ada orang yang memang membuat dirinya tidak menikah demi kerajaan surga. Intinya nilai-nilai kerajaan surga di dalam teks lain bukan masalah kawin dan mengawinkan dan punya anak, tetapi tentang damai sejahtera, tentang kasih, tentang hidup kekal, tentang berani memberikan diri. Dan itulah nilai-nilai kerajaan Allah yang seharusnya juga dihayati dalam rumah tangga. Karena itu Santo Maximilianus Kolbe merupakan wakil dari orang-orang yang menghayati nilai-nilai kerajaan Allah itu secara sempurna. Dia berani memberikan dirinya sepenuhnya, bahkan tidak menyayangkan nyawanya, dia berikan untuk sahabatnya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabat-sahabatnya. Dan itu bukan hanya Yesus, tetapi juga Maximilianus. Tetapi juga bisa kita melalui jalan hidup kita masing-masing. Seorang suami yang memberikan hidupnya untuk istri dan anak-anaknya, seorang istri yang memberikan seluruh hidupnya untuk suami dan anak-anaknya, sama menghayati nilai kerajaan Allah itu, yaitu memberikan diri seutuhnya. Tidak harus mati. Lebih baik justru memberikan diri ketika masih hidup sampai mati. Dan itulah nilai kerajaan Allah. Itulah yang dihayati oleh Kristus, oleh Maximilianus Kolbe, dan oleh banyak orang dalam hidupnya. Berani mati itu baik, tetapi lebih baik berani hidup dan memberikan diri untuk orang lain ketika masih hidup. Tetapi ketika memang dunia atau situasi menuntut harus menyerahkan nyawa, kita juga berani. Karena waktu hidup pun kita berani, apalagi ketika kita harus mati. Itulah nilai kerajaan Allah, yaitu tidak ada orang yang hidup untuk dirinya sendiri, tetapi hidup untuk mengasihi, memberikan diri sampai habis, seperti Tuhan sendiri yang merupakan teladan bagi hidup kita. Mari kita belajar memberi diri. Belajarnya bagaimana? Menyangkal diri, memikul salib. Itulah belajar memberi diri secara tuntas, supaya kita tidak ada lagi, karena sudah habis diberikan untuk orang lain. Amin. Allah Bapa Maha Kudus, kami bersyukur atas rahmat iman dan teladan para kudus yang memberikan seluruh hidupnya demi kerajaan Allah, demi kehidupan sesama. Bantulah kami agar kami dapat meneladan Sang Guru yang telah memberikan segala-galanya supaya kami semua hidup. Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin.